Yang pertama saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua sangat perhatian Pak Uda menikah, sehingga bukti daripada perhatiannya adalah memberikan saya kitab serta mungkin bisa dikatakan uang saku. Semoga menjadi amal beliau. Amin amin amin. Dan Allah semoga perangkat kitab Syarah Fathul Mu'in ini menjadi semangat saya lagi untuk lebih banyak membaca, Amin. lebih belajar dan bisa lebih manfaat atau bermanfaat untuk orang lain. Ya, semangat ya, harus semangat. Harus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya YouTube channel Ahmad Sholih Huda sengaja mengundang Kang Iman. Dia adalah seorang santri di Pondok Paisan, sudah hampir 6 tahun ya. 6 tahun Pak. 6 tahun. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Baik. Ngajinya gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Aslinya mana Mas? Saya asli dari Batang Pak. Oh iya, saya lupa namanya tadi siapa? Nama saya Iman Hadi Aditama. Iman Hadi Aditama. Kelahiran berapa Mas? Saya lahir tahun 99 Pak. 99. Sekarang kelas 3 Ghazali. 3 Ghazali. Kalau 3 Ghazali itu berarti aliyah Aliyah. ya. Ya. Jadi ada SP, kemudian ibtidah, MTS atau Sanawi, kemudian Ghazali, nanti ada muhadharah. Nah, ini ngomong-ngomong, kalau di pondok belajar nahwu shorof itu mudah atau susah? Sebenarnya awalan harus ada keinginan Pak Uda. Ada keinginan ya. Yang kuat Ya. dan harus disertai dengan usaha yang kuat juga. Karena bagi saya pribadi nahwu itu seperti matematika. Hampir sama itu. Hampir sama fungsinya. Ya. Sama mudah dilupakan hasilnya. Ya. Jadi setiap hari itu kalau nahwu harus ada satu pelajaran, sedang matematika satu rumus terus, sehingga kalau satu hari nggak masuk sekolah atau nggak masuk ke pembelajaran maka kita akan tertinggal. Nah yang repot di situ Pak. Ya, saya juga pernah dengar kata-kata, jadi secerdas orang apapun itu kalau kita belajar nahwu shorof itu kurang lebih makan usia 7 tahun. Bener nggak? Cukup nggak 7 tahun untuk mempelajari nahwu shorof? Cukup bagi yang mampu Pak Uda. Jadi al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang secara tiba-tiba atau datang sendiri. Ingat itu ya. Jadi kita harus mondok, ngaji, semangat. Yang penting cari ilmu ya. Yang penting cari ilmu dimanapun. Nanti Pak Uda ya? Ya, Masalah hasil. yang penting kita sudah ikhtiar, kita tidak taksir ya. Kalau orang mengatakan taksir itu sudah tahu kalau dirinya itu bodoh tapi masih enak-enakan ya, masih ujat-ujut baik, tidak pernah cari ilmu, tidak mau tahu. Kita jangan berpikir mengenai mereka yang bodoh-bodoh, tapi kita haruslah terus berpikir bahwa di sana banyak orang yang berilmu ya. Jangan terus kamu mereka aja bodoh, ngapain kita benar, tidak boleh. Ingat itu ya. Kalau saya perhatikan Kang Iman itu selama mondok, setelah mampu mempelajari nahwu shorof dan kemudian bisa membaca kitab Arab atau kitab kuning dari beberapa karangan-karangan syah yang luar biasa ya, terutama Fathul Ghais. Ada lagi nggak kira-kira? Masih banyak Mbak, masih banyak yang harus dipelajari lagi, atau bahasa pesantrennya syarah atau seluasan kitab, sehingga kalau kita kecil itu matan ya, disarai dan ternyata masih banyak yang belum saya baca dan yang belum saya pelajari. Jadi haus Kang Iman haus dengan ilmu ya. Ya mudah-mudahan beliau ini semangat ngajinya luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya tercapai. Amin. Di samping ilmunya tercapai nanti bisa bermanfaat dunia akhirat. Doakan teman-teman ya. Doakan. Mudah-mudahan yang nonton ya bisa terinspirasi. Kalau masalah ongkos biaya makan, kadang pernah nggak mengalami telat pengiriman? Nah itu suatu yang
mungkin bisa dikatakan harus Pak. Harus. Jadi ingat ya, mencari ilmu itu banyak ujian ya, ujiannya sangat luar biasa. Kita mau fokus ngaji ternyata kehabisan bekal, sedangkan kita masih butuh ma'am. Ingat ya, masih butuh ma'am. Mereka Kang Iman ini menunggu kiriman dari rumah, tapi kadang meleset lagi sehingga ngajinya kadang terganggu. Tapi ini luar biasa, karena hal itu sudah terbiasa, bahkan wajib telat, maka sudah terbiasa dia fokus belajar, tetap belajar. Jadi ini ya, jangan terus karena kiriman telat kita malas, itu bukan sebuah alasan. Ingat ya, kita harus semangat cari ini. Kemudian Kang Iman, kitab-kitab kecil diantaranya kitab apa lagi Mas? Yang pernah ditalaki atau secara langsung dengan guru Ya. Kalau bahasa pesantrennya absan Pak Uda. Ya, ngapsai. Ya. Sudah ada tulisan kemudian diberi makna sesuai dengan lafaz tersebut. Luar biasa. Kemudian kira-kira nama-nama kitab itu apalagi yang untuk sanawi SP gitu? Kalau pendekatan santri awal atau santri pemula biasanya lebih ditekankan daripada yang wajib. Seperti dalam hal tauhid, ibadah yang harus, sholat, dan pembersihan hati atau bahasanya tasawuf. Oh, berarti 3 ilmu. Ingat, 3 ilmu. Syariat, tarekat, hakikat. Kita ada tauhid, ada fikih, nanti ada tasawuf. Ya, tauhid kita mengikut pada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian fikih kita manhajnya Syafi'iyah. Ya, kitab-kitab Syafi'iyah. Kemudian tasawuf kita manhajnya adalah Imam Ghazali dan Imam Abu Qasim Junaidil Baghdad. Ini luar biasa beliau ini ya. Kemudian untuk tahapan awal tauhid, pengenalan tentang Tuhan ini harus wajib. Kemudian setelah tauhidnya matang, kita juga syariatnya, fikihnya juga harus matang. Jadi kita harus saling sejajar ya. Kemudian ada ilmu tasawuf. Ketika tauhid dan syariatnya sudah matang, maka kita harus matangkan lagi dengan kitab tasawuf. Jadi ketika kita beramal itu benar-benar ikhlas, gitu kan Iya. Oke. Saya itu pernah, kalau tidak salah, saya lihat jenengan itu ngaji tapi nonton YouTube Gus Baha, benar nggak? Saya termasuk muhibin beliau Pak. Oh, fan ini, fan atau muhibin Gus Baha ini. Saya kalau tidak salah malam-malam lihat ini Kang Iman ini lagi nulis-nulis lagi ngapsai kitab di depan monitor komputer. Saya lihat ternyata dia lagi ngaji sama Gus Baha. Kalau tidak salah itu ngapsai kitab Burdah, bener nggak? Itu Maulid Adibai Pak. Maulid Adibai. Beliau sambil ngapsai, sambil mendengarkan YouTube ngajinya Gus Baha. Luar biasa. Ada enggak santri-santri sekarang yang begitu? Ini adalah inovasi. Ketika enggak ada waktu ngaji, dia menyibukkan sendiri mencari. Apalagi kalau sekarang sudah banyak fasilitas ya. Internet itu digunakan yang manfaat. Beliau sangat luar biasa, sangat bijak. Beliau sampai ngapsai kitab Maulid Adibai lewat videonya Gus Baha. Dan mudah-mudahan saya doakan kan pada waktunya Kang Iman bisa ketemu langsung dan bisa langsung talaki kepada beliau Gus Baha. Amin, amin. Amin ya. Mudah-mudahan semangat terus. Sementara ngapsainya lewat YouTube-nya dulu. Sementara ya. Tapi mudah-mudahan walaupun lewat YouTube itu sudah termasuk sanad. Ya. Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh. Kemudian saya lihat jenengan itu tiap hari, kalau saya sering lihat itu waktu sore dan malam, jenengan itu ya tidak capek-capeknya ya ngajari anak-anak yang di bawah jenengan, yang junior, bener nggak? Ya benar Pak. Bener. Ya kan? Luar biasa. Kadang saya lewat lagi ngajar, lagi baca, ngapsai bareng-bareng anak-anak yang di bawahnya. Luar biasa ini. Ya, dia ini pokoknya luar biasa. Mudah-mudahan ilmu jenengan manfaat. Kemudian orang tua jenengan bangga punya jenengan ya. Dan ingat, setelah kamu berhasil menuntut ilmu, belum cukup di situ. Kamu amalkan yang sebaik-baiknya. Ilmu yang jenengan dapat benar-benar itu bisa
menjadi amalmu dunia akhirat. Ya itu. Nah, Kang Iman, ini saya sangat bersyukur jenengan sudah mau ngajari anak-anak yang di bawah jenengan. Ya, ini nanti saya punya hadiah buat jenengan. Saya beli kitab I'anatul Thalibin karena saya dengar jenengan pengen punya kitab I'anah. Bener ya? Iya, Pak. Ya. Saya dengar-dengar Kang Iman pengen punya kitab I'anah. Tapi gimana lagi ya? Namanya juga santri, bisone mau ndonga, durung iso kerja. Ya. Nah, saya sangat tersentuh. Saya sudah belikan satu paket kitab I'anatul Thalibin. Kitab I'anah ini dikarang oleh Sayyid Abu Bakar Asy-Syafa' Ad-Dimyati. Ini adalah kitab sarah dari Fathul Mu'in. Benar ya? Benar. Benar. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah saya kasih, tolong nanti dimanfaatkan, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Ya, kata per kata dengan detail kamu kuasai. Bisa nggak? Insya Allah. Semangat ya. Semangat. Semangat. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Kira-kira ada lagi nggak setelah I'anah? Kitab apa lagi? Hasatul Jamal. Apa lagi nanti? Nanti Wahab. Wahab bisa. Wahab. Pada kesempatan ini beliau masih belajar atau ngapsai tafsir Jalalain. Luar biasa ini ya. Nanti kalau ada rezeki ya insya Allah saya belikan. Apalagi Khasyatul Jamal. Halo. Sing fikih nih, Pak. Yang fikih. Kemudian muhadzab ingin enggak? Wah, nanti itu, Pak. Nanti saya tawari muhadzab enggak mau. Samsul Ma'arif Harus, tapi nanti, Pak. harus nanti. Apapun kitab itu yang penting karyanya siapa jelas, ya penulis pengarangnya siapa yang penting jelas. Kemudian manhajnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mengambil ilmu atau berguru kepada orang yang salah. Ya. Nanti kitabnya tolong dimanfaatkan. Kitab I'anatul Thalibin terdiri dari 4 jilid. Ya. Ya mudah-mudahan bisa dikuasai ya. Kata demi kata maksudnya dikuasai. Ini kalau ini kan syarah dari kitab Fathul Mu'in. Nah, ini tolong nanti dimanfaatkan yang sebaik-baik mungkin ya, mudah-mudahan jadi nambah semangat belajarnya. Amin. Kamu harus semakin belajarnya semangat, kamu harus terus raih cita-citamu sampai kau dapatkan. Amin. Pesan-pesan untuk saya Mas? Ada, Pak. Ya, terutama untuk diri saya pribadi, yaitu jadi setiap santri khususnya atau pelajar yang lain harus memiliki semangat belajar. Jadi kalau sudah memiliki semangat belajar dimanapun tempat, kita akan mendapatkan pelajaran. Nah, luar biasa ini. Ditiru. Terus? Dan saya teringat daripada syair yang di kitab Ta'lim Muta'alim, kurang lebih berbunyi wakun mustafidan kulla yaumin ziyadah wasbah fi burul ilmi fawaid. Disarankan atau dianjurkan kita santri atau pelajar harus setiap hari mustafid, yaitu orang yang menambah-nambah pelajaran, orang yang menambah-nambah pemberitahuan, orang yang menambah kesemangatan atau faedah daripada ilmu. Kapan itu? Kulla yaumin, setiap hari. Gitu ya. Intinya harus semangat, Terus semangat, terus berdoa, dan jangan menyerah. Hasil pasti kalau kita bersungguh-sungguh. Ingat, yang jadi orang tua di rumah jangan cuma tiduran, doakan ya. Karena doa orang tua sangat pengaruh bagi anak-anak. Apalagi ini yang lagi menuntut ilmu. Ingat ya, bagi orang tua yang lagi menyantrenkan anak-anaknya, doakan terus tiap malam ya, doakan terus, mujahadah terus ya. Jadi Kang Iman menyatakan beberapa kalimat itu diambil dari kitab apa Mas? Coba biar tahu semua. Yang syair tadi yaitu di kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim. Ingat. Masyhur itu, Pak. Masyhur ya. Karangan siapa? Syekh Azharuddin. Syekh Azharuddin. Kitabnya kecil ya, tidak banyak, beberapa halaman saja. Nah, tapi luar biasa isinya. Barang siapa orang yang tahu kemudian mengamalkan, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum mereka ketahui. Ingat, jadi kalau kita sudah dapat ilmu, segera untuk diamalkan.
maka Allah akan menuntun dengan sendirinya. Oke, nah jangan lama-lama, langsung saja ini saya berikan. Bismillah ya. Ini kitab saya hibahkan ke Kang Iman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Pahalanya saya berikan kepada orang-orang yang tercinta, terutama ibu saya yang sudah almarhumah. Mudah-mudahan Allah selalu menghapus dosa-dosa ibu saya, amin ya rabbal alamin ya. Ini kan tolong diterima. Nah, saya terima ya ya, nanti dimanfaatkan. Ini juga ada, nah, insya Allah bekal untuk 1 bulan cukupkan ya. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai waktu terbuang-buang yang tidak jelas. Hari ini kamu harus fokus belajar dan belajar. Nanti pada waktunya kamu setelah mondok selesai, kamu akan tahu yang sebenarnya apa sih kehidupan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, kamu di situ harus jadi pengayom pelindung ya, memberikan arahan-arahan kepada mereka yang belum tahu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja, ini tolong diterima ya. Alhamdulillah ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jenengan atas kegigihan belajar jenengan, terus sudah mempelajari atau mengajarkan kepada anak-anak yang di bawah jenengan, santri-santri yang baru-baru, sudah jenengan ajari dengan ikhlas tanpa pamrih. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal Kang Iman ya. Saya doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kemudian jangan sampai di sini. Setelah jenengan lulus dari pondok Isap, lanjutkan. amin Ya. Insya Allah saya bantu kemanapun mau minta, mau ke Mbah Mun atau mau ke Tegalrejo, ke Pelosok, ke Diri, silahkan. Nanti insya Allah saya bantu. Insya Allah doakan sahabat ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke pondok yang jenjang ilmunya lebih tinggi ya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.